sahabat Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Umar, izzul dunya bil mal wa izzul akhirati bi salihil amal. Ini ada yang nyatet ya? Bercatat apa enggak? Kalau bercatat usah bicaranya pelan-pelan ya. Ya biar dicatat ya, biar ada oleh-olehnya. Biarin yang bercatat, biarin ya. Fokus ya, fokus. Perhatikan, bayaran ulang. Sayyidina Umar berkata, izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bisolihil a'mal. Kata Sayyidina Umar, siapa orang yang ingin hidup bahagia mulia di dunia, syaratnya satu, dia harus punya harta benda. Harus punya apa kalau pengen bahagia di dunia? Punya harta. Siapa orang yang pengen hidup di bahagia dan mulia di akhirat, kata Sayyidina Umar, syaratnya cuma satu. Apa itu? Harus memperbanyak amal soleh. Apa tadi yang pertama? Kalau kepengen bahagia di dunia harus punya apa? Harus punya apa? Kalau ingin bahagia di akhirat harus punya apa? Setiap kita kalau ditanya, mau nggak kalian jadi orang kaya? Jawabannya pasti mau. Siapa yang tidak mau kaya? Hidup berkecukupan, hidup dalam fasilitas yang lengkap, punya rumah megah dan mewah, punya kendaraan yang mewah. Apa yang diinginkan mudah diraih, mudah didapat. Siapa yang tidak mau? Tapi sayangnya segala sesuatu yang bersifat duniawi itu, kesenangan itu sifatnya temporer, tidak abadi, tidak kekal. Suatu saat akan hilang dan binasa. Sedangkan kebahagiaan sebenarnya adalah kebenaran kebahagiaan akhirat dalam bentuk kenikmatan surga. Kepengen gak masuk surga? Yang kepengen masuk surga angkat tangannya. 1000 orang sebelah sini beserta kaki sepatu-sepatunya. Yang sebelah kiri, siapa yang mau masuk surga angkat tangan? Pengen masuk surga, serius pengen? Ayo masuk sekarang. Lah mumpung lagi belajar, mumpung lagi menuntut ilmu. Siapa orang yang sedang belajar, siapa orang yang sedang mengaji, siapa orang yang sedang menuntut ilmu, itu pada hakikatnya dia seperti orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah, apabila dia matinya mati syahid. Orang yang mati syahid tidak lain balasannya melainkan adalah surga. Mau nggak mati syahid? Biasanya yang semangat laki-laki. Yang laki-laki mau nggak mati syahid? Mau nggak mati syahid? Kalau mau maju sih. Alhamdulillah. Setiap kita kalau ditanya pengen nggak masuk surga, pasti jawabannya kepengen. Jangankan orang yang taat ahli ibadah, orang yang berdosa maksiat pun kalau ditanya mau nggak masuk surga, pasti jawabannya mau. Cuma pertanyaannya kira-kira nih pantas nggak nih yang di depan yang mau ini masuk ke surga, pantas nggak? Pantas nggak? Oh pantas gak diamat ya. Kalau masih bolos sekolah, masih pacaran, sholatnya bolong-bolong, ngarepin surga, gak pantas dong. Iblis tahu iblis? Iblis tahu nggak? Tahu lah, kenal di mana? Jangan-jangan temennya ya. Iblis itu dulunya tinggalnya di surga. Tinggalnya di mana? Di surga. Cuman gara-gara satu dosa, satu kesalahan, dia tidak mau hormat kepada Nabi Adam. Padahal itu perintah Allah. Akhirnya Allah mengusir iblis dari surga. Iblis melakukan satu dosa.
Gara-gara dia nggak mau sujud hormat kepada Nabi Adam, itu padahal perintah Allah. Akhirnya diusir Allah dari surga. Nah, laki-laki perhatikan, iblis, tahu iblis? Iblis kan berdosa tuh, dosanya cuma satu, diusir Allah dari surga. Nah kita nih yang dosanya banyak, masih suka bohongin guru, suka bohongin orang tua. Anak-anak SMA biasanya berangkat sekolah dari rumah, tapi nyampe sekolah, nyampe kantin tempat nongkrong, kepengen masuk surga, gak pantas. Nah kalau kita ditanya siapa yang mau masuk surga, pasti kita kepengen. Tapi kalau kita ditanya pantas nggak masuk surga, kayaknya kita nggak pantas ya masuk surga. Ibadah sedikit, doa banyak, bertumpuk gak karuan. Tapi alhamdulillah kita punya satu modal, yaitu cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mau menghidupkan Nabi, kita harus tukar menyebut nama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang mengaku cinta kepada Nabi, man ahabba syai'an kafara bihi, siapa orang yang mengaku mencintai sesuatu, maka dia senang menyebut-nyebut nama apa yang dia cinta. Cinta sama Nabi Muhammad? Cinta enggak sama Nabi Muhammad? Orang yang cinta mau bersolawat kepada Nabi, mau nggak baca solawat? Yang laki-laki mau nggak bersolawat? Ayo, mau? Boleh nggak sih kita pacaran? Soleh ya, di sini nggak baca. Hukumnya pacaran apa sih? Dosa. Itu mendapatkan ridho Allah atau murka Allah? Maka jangan pacaran. Cuman kalau jatuh cinta boleh atau tidak? Boleh. Sebab jatuh cinta itu adalah sunnatul. Perempuan jatuh cinta kepada laki-laki wajar. Laki-laki jatuh cinta kepada perempuan boleh. Bahkan Islam ajarannya jelas. Nih yang perempuan nanti saat dewasa, kalau mau menikah, menikahnya wajib dengan laki-laki. Yang laki-laki kalau sudah dewasa, wajib menikahnya dengan para perempuan. Laki-laki harus jadi laki-laki, perempuan harus jadi perempuan. Laki-laki itu ibaratnya bagaikan matahari, perempuan itu bagaikan rembulan. Laki-laki matahari, perempuan rembulan. Kalau banci ini gimana? Bisa banci itu gerhana, nggak jelas dia matahari atau bulan ya. Makanya kalau ada anak laki-laki wajib bangun, itu namanya gerhana atau rasa cinta pasti ada kepada manusia. Itu merupakan satu sunnatullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, siapa yang mencintai Nabi harus berselawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, siapa orang yang mengaku cinta Nabi, maka dia harus mencontoh akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang penyayang. Kata Nabi, bukan termasuk umatku orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil, menghormati yang lebih besar. Maka yang SMA itu anggaplah anak yang paling besar. Dia harus menyayangi adik-adiknya yang di SMP. Yang di SMP harus menyayangi adik-adiknya yang ada di SD. Harus saling melindungi, saling menjaga untuk terciptanya rasa kasih sayang. Jangan ngebully, jangan, nggak boleh ngebully.
Ada nggak yang suka membuli orang lain di sini? Ada nggak? Kalau ada jangan ngebuli. Orang yang mencintai Nabi menjauhi dirinya dari ngebuli orang lain. Ngebuli itu perbuatan baik atau buruk? Perbuatan yang menyakitkan atau menyenangkan? Menyakitkan. Mendapat ridho atau murka Allah? Kalau murka Allah berdosa atau berpahala? Makanya jangan nggak boleh menyakiti orang lah. Ya itu yang pertama. Yang kedua, Nabi mengajarkan kita untuk hormat kepada orang tua kita. Orang tua kita di sekolah adalah bapak ibu guru kita. Hormati, dengarkan nasihatnya. Orang tua di rumah adalah ayah ibu kita, papa mama kita, papi mami kita. Itu adalah orang tua kita di rumah. Taati, dengarkan nasihatnya demi kebahagiaan hidup kita. Ada satu kisah terakhir ya, ada satu kisah. Ada orang yang sedang melakukan satu perjalanan yang jauh. Di tengah-tengah padang pasir dia kehausan. Akhirnya mencari sumber-sumur, menemukan satu sumur. Dia masuk dalam sumur itu, diminum air itu, kemudian setelah hilang hausnya, dia kembali lagi naik ke atas. Namun ketika dia ada di atas, ternyata di mulut sumur itu dia melihat ada seekor anjing. Ada seekor apa? Seekor anjing sedang menjilat-jilat debu karena kehausan. Apa yang dilakukan anjing saat itu? Menjilat-jilat debu karena kehausan. Muncul rasa kasihan, rasa iba di dalam dirinya. Kemudian dia kembali lagi turun ke dasar sumur. Dilepas sepatunya, diisi sepatunya itu dengan air, lalu digigitnya sepatu itu supaya dia bisa melangkah naik ke atas. Setelah sampai di atas, dia berikan anjing itu minum dari air yang ada di dalam sepatunya. Dengan sebab itu dia mendapatkan ridha Allah dan akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik kepada hewan yang mungkin sebagai kita tidak ada di lainnya, tetapi bisa menyebabkan Allah memberikan ridho kepadanya sehingga dia bisa masuk ke dalam surga. Bagaimana seandainya yang kita berikan pertolongan itu adalah manusia. Makanya saya ingin kecil berbuat baik kepada orang. Dalam satu riwayat yang lain ada orang yang ahli ibadah, perempuan yang ahli ibadah. Apa yang dia lakukan? Sering melaksanakan sholat malam. Tapi di akhir hidupnya dia divonis oleh Allah masuk ke dalam neraka disebabkan gara-gara seekor kucing. Siapa yang punya peliharaan kucing di rumah? Harus disayangi kucingnya. Kucingnya harus dikasih makan. Kucingnya harus dikasih kucingnya harus dimandi, meskipun kadang-kadang yang punya jarang mandi juga dirawat. Nah, kenapa dia masih neraka? Gara-gara dia mengurung seekor kucing. Kucing itu tidak dikasih makan, kucing itu tidak dikasih minum, sehingga akhirnya kucing itu mati dan menyebabkan dia dapat murka Allah sampai akhirnya dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat jahat kepada seekor kucing saja bisa menyebabkan seorang yang katanya ahli ibadah masuk ke dalam neraka. Apalagi seandainya yang kita sakiti itu seorang makhluk berwujud manusia. Makanya siapa yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, jangan suka ngebully, menyakiti orang lain. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita melaksanakan ibadah sholat. Misalnya, siapa yang sholatnya 5